Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan kita semangat untuk mengikuti pembelajaran materi tentang mata kuliah ekonomi Islam dengan materi perilaku konsumen dalam Islam. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya semoga. Untuk kelas pagi C, baik pun kelas pagi B, kelas pagi A yang menyaksikan video ini, akan saya sampaikan bahwa karena ada kendala, ada yang perlu dikoreksi dari kelompok 1 kelas pagi C, maka saya di sini menyampaikan kulit dari tema perilaku konsumen dalam Islam. Perilaku konsumen dalam Islam seperti pada umumnya perilaku konsumen pada ekonomi konvensional. Karena di sini kita melihat materi tentang perilaku, sehingga kita harus memfokuskan diri pada observasi. Apa yang kita observasi dan apa yang kita amati adalah fenomena masyarakat. Fenomena masyarakat yang paling sering terjadi, yang paling sering menjadi sorotan adalah fenomena masyarakat ketika melakukan aktivitas produksi dan konsumsi, teman-teman. Nah, ini pertama kita bahas dulu fenomena masyarakat yang nantinya akan membentuk sebagai perilaku masyarakat dalam hal konsumsi. Mari kita lihat apa itu perilaku konsumsi. Ya. Secara sosial, manusia itu adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan bertindak rasional. Sekarang kita menemukan fakta bahwa setiap konsumsi yang kita lakukan adalah konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan. Dalam arti lain, untuk memuaskan kebutuhan dan memuaskan keinginan. Dan bertindak rasional. Artinya setiap keputusan konsumsi selalu dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang logis. Banyak sekali contoh di sekitar kita tentang perilaku konsumsi masyarakat, termasuk perilaku konsumsi diri kita sendiri. Kita bisa melihat perilaku konsumsi masyarakat dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, dengan pola konsumsi kita sehari-hari. Konsumsi kita sehari-hari dipengaruhi oleh aktivitas utama kita. Aktivitas utama kita apa? Belajar, bekerja, atau mungkin aktivitas-aktivitas lain. Berlibur, sering jalan-jalan, atau ke tempat-tempat wisata, maka di situ pola konsumsinya juga berbeda-beda. Seorang pekerja, maka konsumsinya adalah konsumsi seorang pekerja, di luar kebutuhan pokoknya, sebagai manusia, makan, minum, dan sebagainya. Tapi seorang pekerja itu pasti ada kebutuhan khas. Kemudian ada seorang mahasiswa. Sama, mahasiswa juga memiliki kebutuhan dasar, makan, minum, dan lain sebagainya, istirahat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mahasiswa juga punya pola kebutuhan yang khas. Di antaranya buku, ya, kemudian alat tulis. Mungkin juga di era pandemi ini kita sering beli kuota untuk kuliah. Nah, inilah konsumsi-konsumsi yang rasional, sesuai dengan status seseorang. Bagaimana jika status seseorang ini tidak mempengaruhi pola konsumsi seseorang? Maka bisa dikatakan konsumsinya tidak rasional. Seorang mahasiswa bisa dikatakan pola konsumsinya rasional jika konsumsinya mendukung aktivitas utama sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Nah, pola konsumsi apa yang tidak mendukung? Yang mendukung kan Anda beli buku, beli kuota buat belajar, dan lain sebagainya. Yang tidak mendukung adalah ketika beli kuota tapi tidak untuk belajar, untuk main games. Ini pola konsumsi yang tidak rasional, kecuali untuk selingan saja. Tapi kalau kuota ini dihabiskan untuk main games, maka ini tidak rasional, teman-teman. Atau yang bagi yang perempuan, ya, tiap bulan tidak beli buku tapi belinya kosmetik. Ini juga bukan pola konsumsi yang tidak rasional. Pak, apakah dilarang? Sebenarnya hal itu tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena jika kita tidak mengedepankan prinsip rasionalitas, ya, menurut ekonomi Islam, maka tidak akan ada maslahah.
tidak akan ada manfaat yang kita peroleh dari barang yang kita beli, dari barang yang kita konsumsi. Apa Pak maksudnya? Nanti kita diskusi lebih lanjut. Karena di sini saya akan menyampaikan secara kulitnya saja, ya. Kemudian nanti secara lebih lengkap akan disampaikan oleh kelompok 1. Baik, kita lanjutkan. Di pola konsumsi perilaku masyarakat ekonomi Islam tidak lepas kaitannya dengan halal dan haramnya suatu barang. Tapi tidak hanya itu saja. Memang itu menjadi hal yang sangat penting. Pola konsumsi masyarakat dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengkonsumsi barang-barang haram. Makna haram dan makna halal harus kita pelajari lebih lanjut. Haram itu bukan artinya semua barang itu kemudian dikatakan buruk. Tapi kalau buruk, kenapa barang itu diciptakan? Ya, misalkan jenis hewan tertentu haram dikonsumsi, bukan berarti buruk. Kalau buruk, kenapa diciptakan? Nah, ini menjadi pemikiran yang sangat dalam sekali. Ini perlu diskusi yang lebih mendalam. Saya pikir sih semoga nanti di kelompok 1 memunculkan diskusi-diskusi seperti ini. Ya, makna haram itu apa? Ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat konsumen? Ya, karena ada masyarakat konsumen, ada masyarakat produsen. Kita sebagai masyarakat konsumen memiliki peran apa untuk membangun, berkontribusi terhadap perilaku masyarakat konsumen secara lebih luas, mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghindari satu itu tadi barang-barang yang sifatnya haram karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, dan yang kedua adalah mengutamakan kemaslahatan dari suatu aktivitas konsumsi. Artinya, ketika kita konsumsi untuk diri kita sendiri pun, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Bagaimana? Contoh kecil, ketika kita memutuskan untuk membeli bahan makanan. Kita mau memutuskan untuk membeli bahan makanan di mana? Kita mau beli bahan makanan di supermarket, atau kita mau beli bahan makanan di tetangga kita yang ternyata juga jual beli sayur dan kita tahu kondisi keluarganya cukup sangat kekurangan. Nah, dari situ kemudian jika dianalisa menggunakan konsep maslahah, kita berpikir teman-teman, kalau supermarket sudah banyak yang beli, konsumennya juga konsumen menengah ke atas, dan mungkin dari secara rasional letaknya lebih jauh daripada tempat penjual tetangga kita ini. Nah, kita memutuskan untuk membeli tetangga kita karena kita berpikir maslahah. Satu, untuk memberi nafkah kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita tahu kondisinya bahwa tetangga kita sedang membutuhkan, sedang kekurangan, sehingga aktivitas konsumsi kita bermanfaat untuk tetangga kita selaku penjual. Konsep-konsep seperti ini yang diajarkan dalam ekonomi Islam pada tema perilaku konsumsi dalam Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada pula tentang batasan-batasan. Ada batasan atas, ada batasan bawah. Batasan atas artinya orang tidak boleh boros, orang tidak boleh bermewah-mewah. Batasan bawah, orang tidak boleh kikir, orang tidak boleh bakhil, mengurang-urangi suatu konsumsi yang seharusnya dia mampu, tapi dia tidak mau menggunakan kemampuannya, ya. Dalam kata lain, kikir. Bahasa gampangnya itu kikir, gitu ya. Tapi batas atasnya adalah boros. Ukurannya, kita tidak boleh kikir, tidak boleh boros. Oke, sampai di sini mungkin bisa dimengerti. Lalu bagaimana kita memahami ini lebih lanjut, Pak Mirza? Ya, kita lagi-lagi melihat fenomena yang ada. Dua contoh fenomena untuk
menjelaskan bagaimana batas atas dan batas bawah itu dilakukan atau diterapkan. Yang pertama, ketika kita bicara tentang batas bawah konsumsi dalam Islam. Kalau kita mampu, kita jangan melakukan konsumsi di bawah kemampuan kita. Misalkan contoh, jika kita mampu, maka kita tidak diperbolehkan untuk membeli komoditas yang memang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Misalkan kita orang mampu tapi kita beli beras raskin. Kita orang mampu tapi kita beli LPG 3 kilo. Kita orang mampu tapi kita beli premium. Nah, kenapa? Karena di situ sudah ada peruntukannya masing-masing. Dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian, yang selanjutnya, batas atas contohnya apa, Pak? Kalau tadi batas bawah, oke, Pak. Orang kaya nggak boleh beli LPG 3 kilo, orang kaya nggak boleh beli premium, orang kaya nggak boleh beli beras miskin. Dan lain sebagainya, banyak sekali contohnya. Lah, batas atas contohnya gimana? Batas atas itu berarti kan orang yang tidak mampu tapi membeli sesuatu di atas kemampuannya. Contohnya apa? Contohnya adalah fenomena yang terjadi pada anak-anak muda kita. Baru saja saya diskusi dengan teman-teman kelas yang lain bahwa sebenarnya teman-teman itu keberatan ketika membeli satu gelas minuman, ya, kopi yang harganya bisa sampai 40.000, 30 sampai 40.000. Bahkan dua orang ini 100.000. Ekspresi itu sangat jujur karena ternyata setelah membayar di kasir, wah ternyata harganya mahal 100.000. Akhirnya kapok beli ke situ. Nah, di situ salah satu contoh gaya hidup, ya, gaya hidup yang melampaui batas atas. Kalau kita nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Mungkin kita mampu beli hari ini, tapi uang saku kita habis untuk sebulan ke depan, ya. Atau kita sudah bekerja, kita makan di kafe hari ini, tapi sebulan nggak makan kan konyol juga ya. Contoh lain, Pak. Contoh lain adalah fenomena kepemilikan barang yang sifatnya katakan saja untuk gaya hidup lagi, ya, lifestyle. Misalkan kita contohkan gadget. Oke, gadget itu kan memang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, sudah menjadi kewajaran orang memiliki gadget dan bukan hal yang mewah. Akan tetapi, jika gadget itu dimanfaatkan sesuai dengan keperluannya, oke, masih bisa diterima. Tapi kalau gadget untuk gaya hidup, misalkan contoh, merek tertentu, gadget merek tertentu, dia membeli gadget merek tertentu yang harganya sebenarnya mahal. Tapi untuk membeli gadget tersebut, masyarakat tertentu tersebut, ya, orang tersebut itu sampai mengambil jalan dengan cara kredit, ya. Misalkan kredit katakanlah iPhone lah, ya. Kredit iPhone. Untuk apa? Ya. Kalau HP Oppo saja sudah bisa bermanfaat untuk kita, untuk apa kita beli iPhone? Nah, kecuali kita mampu, ada uangnya, pendapatan kita sudah mencukupi untuk beli cash, ya sudah, kita boleh membeli itu. Kemudian misalkan contoh lagi, motor memang kebutuhan umum, ya, kebutuhan masyarakat sekarang sudah wajib punya motor untuk transportasi. Tapi kalau motornya tiap bulan ganti, nah, untuk mengikuti perkembangan motor yang semakin canggih, itu bisa melampaui batas atas kemampuan manusia, masyarakat secara umum. Sampai kemudian motor ganti tapi dipaksakan kredit. Sampai mengganggu kebutuhan pokok. Inilah yang melampaui batas atas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak materi yang harus disampaikan. Saya minta kelompok 1 untuk meneruskan. Untuk hari ini, sementara ini, mungkin semoga kelompok 1 bisa selesai hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.